Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik tematik yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Amir Hamzah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Ada yang tidak hadir, nak? Ya, kita absen terlebih dahulu ya. Adam, Ani, Bayu, Rahma. Semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Adam. Silakan Adam memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ya, benar sekali. Kita harus menyanyikan lagu nasional agar kita dapat mengingat selalu jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Langsung saja ya, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Nah, tentunya dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita akan selalu ingat dengan pahlawan kita. Nah, bukan hanya dengan menyanyikan, kita harus juga selalu belajar. Mengapa belajar? Biar ingat dengan pahlawan. Ya, karena belajar itu sangat penting. Kalau kita belajar terus, kita akan menjadi pintar dan kita akan dapat menjaga kesatuan negara Indonesia. Sangat penting ya belajar itu. Jadi kalau kita sudah tidak belajar di sekolah, ada baiknya kita belajar di rumah. Kita buka-buka buku dan kita pelajari yang mana yang tidak dimengerti. Kalau misalnya kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada ayah atau ibu kita di rumah dan kita minta ajarin bagaimana yang bagusnya agar kita lebih mengerti lagi. Tentunya anak-anak belajar itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa mengingat kembali pelajaran yang dahulu. Kita lebih memahami pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah. Dan banyak sekali manfaat belajar itu. Kalau kita belajar terus-menerus, tidak akan sia-sia. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, pada pembelajaran yang minggu kemarin kita sudah belajar subtema 2 ya. Hari ini kita melanjutkan subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Ada yang tahu nggak sih tumbuhan di sekitar kita itu apa saja? Misalnya di sekolahan ini. Ya Dam, silakan Dam. Ya benar sekali, bunga. Terus apa lagi? Apa? Pohon. Oh iya, pepohonan. Itu merupakan tumbuhan karena tumbuhan itu hidup. Serta kalau ada tumbuhan, tentunya sekolahan kita itu akan indah dilihat. Langsung saja ya kita buka pada halaman 105. Nah, pada halaman 105 itu, ayo amati gambar di atas. Nah,
Amati gambar tersebut. Ini merupakan gambar Taman Bunga Mekarsari. Nah, tentunya pada gambar ini banyak sekali tumbuhan yang hidup di taman ini. Ada bunga-bunga dan tanaman yang lainnya. Tidak hanya bunga saja. Kita buka pada halaman 106. Pembelajaran ke-1. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, Taman Lani ini tentunya banyak bunga sekali yang indah ya. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan halaman rumah kita? Apakah ada bunga? Apa Dam? Ya, ada ya rumahnya bunga. Ya, kalau ada, alhamdulillah. Karena dengan adanya bunga, tentunya pekarangan taman kita itu akan indah dilihat dan segar, sejuk pada pagi hari. Nah, langsung saja pada halaman 107 itu, olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Pada halaman 108 itu, jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan ini. Nah, jadi anak-anak kalian jawab terlebih dahulu ya bacaan tersebut. Nah, jawab di buku latihan kalian. Ibu beri waktu ya. Apakah sudah selesai anak-anak latihannya? Oh iya, kalau sudah selesai yuk kita kumpul. Ya, sudah ya dikumpul semuanya. Nah, jadi kita lanjutkan pada halaman 108 itu. Nah, halaman 108 itu ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Nah, tadi kan sudah kalian baca. Tentunya kalian mengetahui kan berapa jumlah kalimat tersebut. Nah, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, silakan Adam, ayo jawab. Tanda apa sih yang dipakai untuk mengakhiri kalimat? Apa? Titik. Ya, benar sekali. Pada saat akhir kalimat itu harus ada tanda titik. Selanjutnya itu kita buka pada halaman buka halaman 109. Nah, 109 ini gunakan huruf tegak bersambung. Jadi kalian tulis yang bacaan tadi ya, yang halaman 105 tadi, halaman 108 tadi mengenai olahraga pagi. Jadi bacaan mengenai olahraga pagi tadi kalian buat dengan huruf tegak bersambung. Nah, sudah mengerti semua kan huruf tegak bersambung itu hurufnya seperti apa? Nah, kita buat ya huruf tegak bersambung di sini. Ayo nak, keluarkan buku tegak bersambungnya ya. Kita buat kembali kalimat mengenai olahraga pagi tadi. Kita buat menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, nanti ibu koreksi siapa saja yang sudah bagus huruf tegak bersambungnya. Ibu beri waktu ya. Baiklah nak, membuat huruf tegak bersambungnya sudah selesai semua ya. Ya, ayo kita kumpul. Nah, ini sudah terkumpul semuanya. Nah, selanjutnya itu kita baca pada halaman 109. Dengerin ibu ya. Ayo membaca. Tandailah kesalahan ejaan tanda baca pada teks berikut. Nah, jadi kalian harus tandai yang kesalahan ejaan ya, tandai di mana saja kan. Nah, jadi ibu bacakan, Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya itu seperti jahe, kencur, kunyit. Nah, kalian tentunya sudah menandai yang mana kesalahan ejaan ya. Nah, kalian sudah mengetahui juga kalau setiap akhir kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi di mana saja kalimat yang di sini tadi tidak mengakhiri dengan kalimat dengan tanda titik.
Nah, lanjutkan nak ya. Kalau sudah ditandai semua, kita lanjutkan pada halaman 100 itu. Ayo menulis, tuliskan kembali yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Ini kan sudah membuat huruf tegak bersambung ya, berarti sudah kan kita membuat huruf tegak bersambung. Berarti kita lanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Langsung saja anak-anak kita lanjutkan pada halaman 112 mengenai kesetaraan benda yang ringan, kesetaraan berat benda tersebut. Nah, apakah kalian sudah pernah melihat timbangan? Silahkan Adam. Pernah ya, tentunya pernah ya kita melihat timbangan. Banyak sekali contoh timbangan. Ada yang tahu apa saja contoh timbangan itu? Seperti timbangan apa yo? Apa, Ani? Ya, neraca. Terus timbangan berat badan, terus timbangan duduk. Nah, tentunya timbangan duduk ini sering sekali kita jumpai ya. Misalnya kita mengikuti ibu kita ke pasar. Kita itu membeli buah-buahan. Nah, tentunya buah-buahan itu harus ditimbang. Nah, pedagang itu kebanyakan menggunakan timbangan duduk. Nah, contoh timbangan duduk itu seperti yang ada di sini. Nah, ini merupakan timbangan duduk. Nah, di sini ibu ada gambar mengenai timbangan duduk. Nah, ini merupakan contoh timbangan duduk. Tentunya kalian sudah tahu kan ini contoh dari timbangan duduk. Karena timbangan duduk ini sering kita jumpai, seperti kita lihat pedagang yang di pasar itu. Mereka itu banyak menggunakan timbangan duduk yang ibu bawa gambarnya seperti ini. Jadi anak-anak, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Nah, jadi timbangan jarum ini merupakan timbangan jarum, ini jarumnya ya. Nah, timbangan jarum ini merupakan untuk mengukur berat benda yang ringan atau tidaknya benda tersebut. Nah, jadi satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut itu adalah ons. Jadi ons. Nah, kita lihat ya. Ini merupakan garis 1, 2, 3 dan seterusnya itu merupakan ons. Berarti kalau di sini berarti 1 ons. Kalau kita sudah mengarah ke sini berarti itu 1 kg. Jadi di sini kita akan belajar kesetaraan berat benda. Jadi kesetaraan berat benda antara 1 kg itu bersama dengan berapa ons? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita hitung ya. 1 kg itu merupakan 10 ons. 1 kilogram itu ada 10 ons. Jadi pada saat kita menimbang buah, misalnya buah itu berat buahnya itu 1 kilogram, berarti 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Sudah mengerti anak-anak kesetaraan berat benda tersebut? Ya, tentunya sudah mengerti ya, karena kita melanjutkan pembelajaran dari yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita sudah pernah belajar mengenai kesetaraan berat benda ini. Nah, pada halaman 112 itu ayo berlatih. Kerjakan ya. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Nah, jadi cabai itu seberat 5 ons. Kita masukkan ya Lani. Nah, Lani itu memasukkan cabai itu ke plastik. Nah, selanjutnya itu ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, jadi dijumlahkan ya. Cabai yang satunya cabai Lani, yang keduanya itu cabai ibu. Mereka itu mempunyai 5 ons cabai masing-masing. Nah, jadi dijumlahkan 5 ons ditambah 5 ons itu jadi berapa kilogram? Berapa kilogram antara Lani dan ibu itu cabainya itu berapa kilogram? Yang kedua itu cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, jadi dijawab ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab di buku latihan ya. Nah, tentunya kalian sudah mengumpul jawaban kalian masing-masing ya mengenai kesetaraan berat benda itu. Tadi sudah ibu koreksi, kalian sudah mengerti semua mengenai
kesetaraan berat benda. Nah, jadi ayo kita lanjutkan pada halaman 114, ayo berkreasi. Nah, ini ayo berkreasi. Apa sih kalian tahu? Minggu kemarin kan sudah Ibu kasih tugas ya untuk membeli plastisin. Hari ini dibawa semua plastisinnya anak-anak? Ya, bawa ya tentunya. Hari ini kita akan praktek. Ayo Ibu bacakan ya, ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Nah, Lani itu membuat model bunga, tangkainya itu dari plastisin. Tentunya kalian sudah tahu, kalian sudah membawa plastisinnya. Perhatikan model plastisin Lani. Nah, ayo perhatikan pada bukunya. Nah, ini merupakan plastisin hasil dari Lani ya, buatan Lani membuat bunga dari plastisin. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, tahu kan kalian karya 3 dimensi itu seperti apa? Nah, ciri utama karya 3 dimensi itu ialah memiliki unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, tentunya ini mempunyai unsur panjang, terus lebar, serta tingginya. Nah, jadi kalau mempunyai panjang, lebar, dan tinggi itu termasuk karya 3 dimensi. Pada karya 3 dimensi terdapat titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Ani? Nah, bentuk apa yang kalian lihat? Nah, ini bentuknya ya yang kalian lihat. Nah, jadi ayo kita langsung saja. Di sini Ibu sudah membawa contoh plastisin. Ini merupakan contoh plastisin yang kita buat seperti bunga ya. Ini bunga, terus di bahannya itu plastisin. Plastisin itu dibentuk tentunya menjadi bunga yang bagus ini dan sekreatif ini. Dan gambar yang kedua ini merupakan juga. Nah, ini plastisin juga dari plastisin. Ini ada kepiting, ini hewan-hewan. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh gambar yang dari plastisin ya. Nah, di sini ada cabai, terus ada anggur, terus ada bunga. Ini merupakan contoh yang terbuat dari plastisin. Jadi dengan plastisin ini kita bisa berkreasi membuat apa saja. Langsung saja anak-anak, keluarkan plastisinnya, kita buat ya plastisinnya sekreatif mungkin. Terserah anak-anak mau buat gambar seperti apa. Ini ada juga contohnya gambar ini kalau kalian mau buat ya, lebih mudah kan. Nah, jadi pada intinya gambar 3 dimensi atau bentuk benda yang 3 dimensi itu ialah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau dia sudah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi tentunya termasuk ke dalam karya seni 3 dimensi. Langsung saja anak-anak silakan untuk membuat. Keluarkan plastisinnya. Tentunya kalian sudah mempunyai plastisin masing-masing ya. Buatlah sekreatif mungkin agar bagus dan bisa kita pajang di dalam kelas. Langsung saja anak-anak, kalian mau buat apa dari plastisin itu ya. Ibu beri waktu agar kalian bisa membuat plastisin itu dengan bagus tentunya. Jadi anak-anak sudah selesai semua ya membuat plastisin ini. Ibu cek ya satu-satu. Nah, yang Ani, Adam, Bayu, ini sangat bagus ya. Tentunya bisa kita pajang, dan yang murid lainnya bagus juga. Akan kita pajang semuanya. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Bayu. Ya, benar sekali ya. Nah, dapat Ibu simpulkan pertemuan kita hari ini, kita dapat mengetahui dan kita dapat mempelajari mengenai huruf tegak bersambung, terus ejaan yang salah, ejaan yang benar, terus
kita bisa mengetahui tanda apa pada akhir kalimat, dan kita juga bisa mengetahui kesetaraan berat benda tersebut. Dan tentunya kita bisa membuat plastisin yang sekreatif mungkin agar lebih bagus dan dapat menjadikan karya seni 3 dimensi yang keren dan dapat dipajang serta dapat membuat suasana tempat yang kita, misalnya tempat kelas kita ini, menjadi indah dengan plastisin karya anak-anak masing-masing ya. Nah, jadi kurasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita menyanyikan lagu. Langsung saja kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dan Ibu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Adam. Silahkan Adam berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran minggu depan. Jangan lupa terus belajar di rumah ya. Kalau tidak tahu, kita minta ajari sama kedua orang tua kita. Nah, belajar itu sangat penting, jadi jangan lupa belajar, pelajari pelajaran yang selanjutnya. Minggu depan Ibu akan tanya mengenai materi selanjutnya. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan lanjutkan pelajaran minggu depan ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.